Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pernah nggak sih kamu merasa kayak nggak cukup baik, kayak apapun yang kamu lakuin selalu kurang aja? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai self-esteem, alias gimana cara kita ngeliat dan ngehargain diri sendiri. Percaya deh, punya self-esteem yang sehat itu penting banget buat hidup yang lebih bahagia dan sukses. Di sini kita bakal bahas mulai dari apa itu self-esteem, kenapa self-esteem itu penting, tanda-tanda kalian punya self-esteem yang oke apa enggak, sampai tips buat ningkatin self-esteem kalian biar makin cinta sama diri sendiri. Jadi langsung aja kita bahas ya. Apa itu self-esteem? Jadi self-esteem itu sederhananya gimana cara kita ngeliat dan ngehargain diri kita sendiri. Kalau dalam definisi seriusnya, self-esteem itu kayak sejauh mana kita menganggap kualitas dan karakter yang ada di dalam diri kita itu secara positif. Tapi ya self-esteem itu bukan berarti kita harus ngerasa sempurna juga. Karena bahkan orang yang punya self-esteem tinggi juga pasti punya hal yang dia nggak terlalu suka dalam dirinya. Tapi bedanya mereka nggak akan ngebiarin kekurangan itu bikin mereka merasa nggak berharga. Intinya self-esteem itu kayak kacamata kita buat ngelihat diri kita sendiri. Kalau kamu punya self-esteem yang oke, kamu akan ngerasa dan melihat diri kamu sebagai orang yang berharga, bisa diandalkan, dan punya banyak hal keren buat ditawarin ke dunia ini. Terus kenapa sih self-esteem itu penting? So guys, self-esteem yang sehat itu kayak fondasi buat mental kita. Kalau kamu punya self-esteem yang tinggi, kamu bakal lebih gampang ngadepin masalah, gak gampang stres, dan bisa lebih santai kalau ada hal buruk yang terjadi. Misalnya nih, kalau kalian punya hari yang jelek, orang-orang yang punya self-esteem tinggi, mereka kan cuma berpikir bahwa ya udahlah ya, kayak seperti ini mah bisa aja terjadi, besok juga udah oke lagi. Cuma hari ini doang kok yang buruk, besok juga udah oke lagi. Beda banget sama orang yang nggak punya self-esteem tinggi. Pasti akan lebih mikir kayak, this is my fault, karena emang aku tuh selalu sial. Aku apa aja nggak bisa. Itu adalah ciri-ciri orang yang punya self-esteem rendah. Jadi beda banget ya. Selain itu, self-esteem juga bikin kita lebih pede buat ngambil keputusan, nyoba hal baru, atau bahkan ngeset boundaries sama orang-orang yang nggak ngehargain kita. Kamu jadi lebih bisa bilang enggak tanpa ngerasa bersalah. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Nah, sekarang kita bahas tanda-tanda punya self-esteem yang tinggi. Gimana sih caranya tahu kalau self-esteem kamu udah oke? Ini ada beberapa tanda yang kamu bisa cek. Nah, sekarang kita akan bahas tanda-tanda punya self-esteem yang tinggi. Nah, kamu termasuk nggak nih salah satunya? Jadi, gimana caranya kita tahu kalau self-esteem kita udah oke? Ada beberapa cara yang bisa kamu cek. Yang pertama adalah, apakah kamu nyaman buat ngungkapin opini meskipun beda sama orang lain? Yang kedua, pede sama kemampuan sendiri. Walaupun kadang gagal, itu nggak bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri. Yang ketiga adalah nggak gampang tumbang kalau ada masalah. Kalian bisa bilang bahwa gue gagal hari ini tapi nggak langsung mikir hidup kamu jelek. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalian ngehargain diri sendiri. Jadi nggak ada tuh nyebut diri kamu bodoh atau ngejudge diri sendiri secara berlebihan. Dan yang kelima adalah berani bilang enggak ke orang yang nggak ngehargain kalian. Karena kalian tahu kalau kalian layak diperlakukan dengan baik. Nah, coba dari 5 pernyataan tadi, apakah kamu sudah punya di antaranya? Kalau dominan sudah, mungkin kamu sudah punya self-esteem yang tinggi. Good job. Tapi kalau kalian belum, santai aja. Kita bakal bahas gimana caranya ningkatin self-esteem. Tips buat ningkatin self-esteem. Kalau kalian tadi jawabannya itu dominannya itu enggak semua, maka kalian mungkin punya self-esteem yang rendah. Kalau kalian masih rendah self-esteemnya, jangan khawatir. Ini ada beberapa tips yang bisa kita coba ya. Yang pertama adalah terima pujian dengan tulus. Jangan langsung bilang, ah enggak kok, atau bahkan
kita melemparkannya lagi ke orang lain. Setiap kali ada yang muji, dengerin aja, terima, dan syukurin. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, stop ngomong jelek ke diri sendiri. Kalau kalian lagi bikin kesalahan, jangan langsung mikir, gue nih payah banget ya. Ganti dengan, oke, gue salah, tapi gue bisa belajar dari ini semua. Yang ketiga adalah cintai diri kamu apa adanya. Emang ada bagian dari diri kamu sendiri yang pasti kamu pikir ini nggak sempurna ya. Tapi itu juga nggak bikin kalian jadi nggak berharga juga. Nggak ada satu orang pun yang juga sempurna, walaupun orang yang menurut kalian sempurna sekalipun. Nah, yang keempat adalah jurnal rasa syukur. Nah, coba tulis 3 hal yang kalian bisa syukurin tentang diri kalian setiap hari. Bisa soal sifat, pencapaian, atau bahkan hal kecil kayak hari ini gue bangun pagi. Yes, nah itu juga bisa kalian tulis sebagai salah satu pencapaian di hari ini. Nah, yang kelima adalah pikirin diri kamu sebagai sahabat. Kamu nggak mungkin ngomong kasar ke sahabat kamu sendiri kan? Jadi anggaplah diri sendiri itu adalah bagian yang berbeda lagi sama kamu. Sehingga kamu akan berpikir bahwa perlakukan diri kamu sendiri itu dengan baik seperti kamu memperlakukan your best friend. Nah, yang keenam adalah kerjain apa yang bisa kamu kontrol. Kalau ada hal yang pingin kamu ubah dari diri kamu, bikin rencana dan mulai dari hal kecil aja. Tapi ingat, jangan lupa buat ngehargain diri sendiri atas prosesnya. Nah, kalau kalian ngerasa butuh bantuan lebih, gak ada salahnya buat ngobrol sama konselor atau terapis. Mereka bisa bantu ngebangunin pola pikir kamu yang lebih positif untuk punya self-esteem yang baik ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nih udah tahu bahwa self-esteem kita rendah dan kita biarin aja, apa sih sebetulnya bahayanya? Jadi kalau misalnya kamu saat ini punya self-esteem yang rendah, itu bisa berdampak ke banyak sekali aspek di dalam hidup kamu. Kamu jadi gampang stres, nggak pede, bahkan bisa bikin diri kamu sendiri lebih rentan sama gangguan mental kayak depresi dan kecemasan. Selain itu, self-esteem yang rendah juga bisa bikin kamu terjebak di hubungan yang toksik atau bikin keputusan-keputusan yang kurang bijak atau bahkan keputusan yang salah, kayak kebiasaan yang nggak sehat atau bahkan resiko yang berbahaya. Jadi, jangan remehkan pentingnya menjaga self-esteem kalian tetap positif dan baik ya, atau tingkatkan lagi self-esteem yang kamu punya. So guys, self-esteem itu kunci buat hidup yang bahagia dan sukses. Kalau kamu ngerasa self-esteem kamu masih rendah, nggak apa-apa. Itu hal yang sangat normal di dalam proses pembelajaran hidup. Yang penting kamu mau berusaha untuk ningkatin cara kamu ngelihat diri sendiri. Karena percaya deh, kamu itu jauh lebih berharga dari apa yang mungkin kamu pikirin sekarang. Kalau kamu punya nih ya tips atau pengalaman soal self-esteem yang pingin kalian share, langsung aja tulis di kolom komentar. Demikian video aku hari ini ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe buat video seru lainnya. Selamat meningkatkan self-esteem and congratulations kalau self-esteem kamu saat ini sudah sangat positif. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!